Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di El Kasus BA Quelsaf. Dan kali ini aku sangat excited karena aku melihat perkembangan YouTubeku, rek. YouTubeku alhamdulillah nggak berkembang dan ya mungkin masih belum aja, tapi nggak apa-apa. Aku masih menikmati untuk membuat konten-konten tentang kasus. Dan sekali lagi aku sering ngomong ya, kalau misalkan ada di antara kalian yang mungkin ono kritik apa saran, rek, silakan aja golek saran gitu kan, komentar nggak apa-apa. Soalnya jarang ono sing komentar, cuman delok tok ngono kan. Tapi nggak apa-apa juga sih, wong kan yo punya hak kan ya. Dan buat kalian yang mungkin belum subscribe, silakan kalian subscribe dulu. Subscribe itu gratis. Kalau misalkan kalian pengen ketok notifku, yo nyalain tombol loncengnya. Dan aku juga kedepannya akan berusaha untuk memperbaiki kontenku lebih baik lagi ya. Nggak mungkin aku menang ini terus gitu kan, karena harus ada perkembangan ya. Namanya orang membuat konten itu harus ada perkembangan. Ya itu aja sih ya. Tapi kali ini kasus itu akan membahas berita di mana ada sebuah sekte yang baru-baru ini itu viral di media sosial, yaitu ada di Bali. Dan sekte ini tuh diduga adalah sekte yang sangat-sangat gak pantas untuk dilihat sih, karena ini kayak sekte melecehkan perempuan gitu loh, kayak gitu-gitulah ya, sekte cabul gitu kan. Dan ya gimana kronologi kasus beritanya, terus apa motifnya gitu kan. Oke, berikut ini adalah kasusnya. Jadi baru-baru ini beredar soal sekte sesat yang ada di Ubud, Gianyar, Bali, rek. Wah, ini sih pasti bakal gede sih ya, karena ya kita tahu kan ya, Bali itu adalah sebuah tempat yang sangat terkenal dengan adat istiadat yang sangat sopan dan tentrem gitu kan ya. Terus tiba-tiba muncul beginian. Aku sangat yakin sih mungkin ini kedepannya akan ada banyak tempat yang akan ditertibkan oleh para masyarakat Bali atau para warga-warga Bali. Ya sudah pasti gunanya adalah untuk membersihkan hal-hal yang sangat mengganggu adat dan nama baik Bali. Jadi ya ceritanya itu pada tanggal 17 Mei 2024 kemarin ada salah satu postingan IG dengan username Niluh Jelantik. Jadi akun tersebut itu membagikan sebuah video yang berisi ada beberapa bule atau warga negara asing yang sedang melakukan ritual nggak pantas atau ritual senonoh gitu kan, yaitu dimana ada bule wanita yang diraba-raba oleh para pria secara bergantian, digilir lah ya. Dan seremnya lagi adalah para bule wanita ini tuh terlihat seperti nggak sadar ngono rek. Jadi koyok lagi mabuk lah, koyok lagi fly gitu kan ya. Terus akhirnya Nilo ini tuh menganggap bahwa apa yang dilakukan bule ini tuh sama sekali nggak sesuai dengan norma yang ada di Bali. Dan sudah pasti perilaku itu sama sekali nggak menghormati nilai dan budaya Bali. Dan ya pastinya warga yang ada di sekitar tempat itu pasti juga resah. Nah, dari postingan Nilu ini akhirnya Ditjen Imigrasi itu langsung memberikan tanggapan atas postingan tersebut, di mana imigrasi itu akan menindaklanjuti hal sing nggak pantas tersebut, rek. Alhamdulillah. Dan nggak sampai di situ aja sih, Bapak Menteri Pariwisata kita itu juga ikut turun tangan soal kasus ini. Siapa lagi kalau bukan Pak Sandiaga Uno. Jadi Pak Sandi itu juga berjanji akan menindak tegas dan mengurus kasus warga negara asing yang ada di dalam video tersebut. Saya kesel Alhamdulillah. Dan menurut penyelidikan sementara, ada salah satu pelaku yang ada di video tersebut itu diduga berasal dari India yang bernama Satyarthi Praktek. Sepurane ya rek, misalkan aku salah nyebut ya jenenge, ini nama-nama orang India gitu kan, susah nyebut jenenge. Dan berikut ini ada beberapa fakta soal sekte sesat ini. Yang pertama adalah pada saat kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar, yaitu Bapak Teddy Riyadi, mengatakan bahwa tim intelijen dan penindakan imigrasi Denpasar itu telah melakukan pencarian fakta di lapangan soal sekte-sekte sesat ini. Tapi menurut Bapak Teddy, berdasarkan temuan dan fakta di lapangan,
warga negara asing yang diduga ada di dalam video itu sudah nggak ada. Dan ya bisa dibilang dia udah nggak di Indonesia lagi, dia sudah pulang ke negaranya mungkin. Dan ya itu dilihat menurut database perjalanan pada tanggal 22 April 2024. Berarti dugaan sementara bahwa WNA ini itu sudah meninggalkan Indonesia sekitar sebulanan yang lalu lah ya. Fakta kedua adalah bahwa ini ada indikasi keterlibatan WNI atau warga negara Indonesia sendiri. Karena pihak imigrasi Denpasar itu telah melakukan pemanggilan kepada pihak penjamin atau penyewa tempat para warga negara asing tersebut. Ya, sudah pasti dari situ dugaan sementara mungkin ada indikasi dari orang dalam atau dari orang Indonesia sendiri. Ini masih dugaan deh ya, dan belum pasti. Dan sampai saat ini pihak imigrasi itu masih mendalami kasus ini dan menyelidiki kasus ini. Karena kita nggak bisa kalau misalkan langsung menuduh gitu kan ya. Semua itu ada prosesnya dan ada penyelidikannya. Ya kita tunggu aja info selanjutnya itu seperti apa kan ya. Sedikit aku ingin memberikan opini soal kasus ini. Kita tahu lah ya bahwa Indonesia itu adalah negara yang sangat besar, sangat luas dan banyak banget suku, adat atau bahkan mungkin juga sekte-sekte yang nggak kita tahu gitu kan. Dan menurut opini gue ya, ini sih menurutku sudah keterlaluan karena secara nggak langsung ini juga akan berimbas kepada warga negara asing yang lain yang sebenarnya tuh nggak ngerti apa-apa ngono kan, terus gara-gara adanya video-video kayak gini ya mungkin bisa jadi mereka juga kena gitu kan ya, kita nggak tahu. Dan aku yakin banget ya mungkin akan ada penertiban dari masyarakat Bali sendiri. Dan aku sangat setuju banget sih, karena mau gimana pun warga negara asing ya tetap tamu, mereka itu tamu gitu kan. Dan ya harus menghargai budaya adat yang ada di tanah itu. Jadi ya perilaku mereka yang selama ini mereka lakukan di negaranya ya jangan disamakan dengan negara orang lain gitu kan ya, harus bisa menghargai dong kan ya. Pasti yang geram sih bukan cuma warga Bali aja, pasti juga masyarakat Indonesia dengan adanya ini juga geram dengan orang-orang yang memanfaatkan situasi untuk membentuk sebuah sekte-sekte yang mungkin gak jelas gitu. Bahkan kita juga pernah beberapa kali di Indonesia sendiri itu ada sekte yang sangat besar dan pimpinannya itu juga ditangkap. Karena ya memang mungkin pada saat itu masyarakat sudah resah dengan ritual-ritual aneh yang ya mungkin sangat mengganggu pada saat itu kan ya. Mungkin kayak misal contohnya diantaranya itu sekte Hakekok. Tahu nggak sekte Hakekok yang dulu sempat rame di TV di mana jadi di dalamnya itu banyak orang-orang cabul yang beranggapan bahwa ritual mandi bersama itu adalah ajaran dari sekte tersebut. Terus ada lagi kerajaan Lea Eden gitu kan ya, dan masih ada beberapa lagi. Ya mungkin kalau misalkan kalian mau aku membahasnya lebih panjang ya silahkan kalian komentar aja, atau mungkin kalian nggak komentar ya nanti aku akan bahas sih. Dan ya mungkin itu aja berita hari ini. Kalau misalkan kalian belum subscribe ya subscribe aja untuk nembus 1000 subscriber. Ya sekali lagi gak usah berharap aku akan memberikan tambahan konten gitu ya, aku nggak bisa gitu deh. Aku berusaha untuk mencari informasi yang aku dapat aja gitu. Kalau misalkan nggak dapat yowis aku sampaikan seadanya aja. Ononya sakmene, jadi ya maaf kalau misalkan ada yang protes kok durasi ini titik banget ngono kan. Ya emang oleh informasi ini sakmene ngono. Kalau misalkan ono apa jenenge ono terusannya ya pasti tak lanjutkan rek. Pasti tak lanjutkan, nggak mungkin nggak. Pasti aku akan menginfokan lebih lanjutnya. Ini hanya memberikan sebuah update terbaru gitu. Kalau misalkan ada update yang nggak terbaru ya mungkin aku nguploadnya rada suwi. Karena kadang-kadang WiFi ini kurang bayar sih. Cuman ya udahlah. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton El Kasus sampai habis. Stay terus dengan nyalakan loncengnya rek. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton El Kasus. Semoga channelku berkembang, amin. Sampai jumpa lagi dan terima kasih. Di mana imigrasi akan menindaklanjuti hal nggak pantas tersebut, dan nggak sampai di situ aja sih, dan nggak sampai di situ. Dan menurut penyelidikan sementara ini adalah salah satu dan menurut penyelidikan sementara itu ada salah satu pelaku yang ada di video tersebut berasal diduga
Dan menurut penyelidikan sementara ini adalah, dan fakta kedua adalah bahwa ini ada indikasi keterlibatan warga negara Indonesia sendiri gitu kan.